Saya dari mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas Asia akan mewawancarai pimpinan perusahaan dalam pemenuhan nilai mata kuliah perancangan dan manajemen organisasi industri. Baik yang sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Nanti Mustika Putri MT dan pimpinan perusahaan dari Budiman Solahan yang saya hormati. Baik Pak, izin Pak, saya mau bicara kepada Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Agus Riwandi, jabatannya Humas dan HRD Manajer Budiman Swalayan. Oke, silakan untuk pertanyaannya. Baik Pak, ini saya ingin tahu nih Pak, dari perusahaan ini bagaimana awal berdirinya dan dari latar belakangnya dari perusahaan ini. Sejarah berdirinya Budiman. Ya, Budiman ini didirikan tahun 1999 yang berawal dari hanya toko PND biasa di Pasar Bawah Bukit Tinggi. Nah, kalau ada jalan ke Bukit Tinggi itu ada di Pasar Bawah atau dekat Pasar Banto Bukit Tinggi. Masih ada sampai sekarang tuh toko PND, namanya toko kue Budiman dulunya. Nah sekarang jadi Budiman Swalayan. Tentu ada visi misi dari owner Swalayan yang Budiman Swalayan, Pak Haji Asmar nama beliau. Ada cita-cita atau visi misi ingin mengembangkan usahanya tentu dari pasar tradisional yang seperti itulah ke modern, seperti adanya Swalayan yang ada pada saat ini. Nah mulailah Pak Haji ini mengembangkan dengan menggandeng orang-orang yang profesional di bidangnya, terutama di bidang retail. Tentu orang yang pakar di bidang Swalayan supermarket, nah itu yang digandeng untuk kerjasama dalam mengembangkan usaha dia. Makanya sampai sekarang ada beberapa, sudah sampai 20 ya, dari awalnya 1 sekarang sudah 20 Swalayan yang tersebar di Sumatera Barat, yaitu 10 di Kota Padang, 6 di Bukit Tinggi, 2 di Payakumbuh, dan 1 di Bogor, dan 1 lagi di Pekanbaru. Jadi awalnya dari toko PND biasa. Baik Pak, ini saya belum penasaran Pak, bagaimana dari struktur organisasi di perusahaan Budiman Swalayan? Strukturnya sama dengan perusahaan biasa ya, yang namanya struktur itu kan bagan ya. Ya dari yang menampilkan mulai dari top manajemen, pimpinan paling atas nanti sampai ke level paling bawah. Itu biasanya itu kalau yang di atas itu tentu pemilik ya, owner. Nah di bawah itu ada direktur operasionalnya, ada general manajernya, ada area manajernya, terus ada store manager yang ada di masing-masing toko. Di bawahnya lagi supervisor dan karyawan di masing-masing toko tersebut. Nah itu bentuk struktur. Baik. Kemudian Pak, untuk kebijakan perusahaan tentang pengembangan dan pertumbuhan karyawan itu seperti apa Pak? Untuk perkembangan toko atau usaha itu sebenarnya bukan kebijakan ya, tapi itu menjadikan suatu rencana bisnis. Nah rencana bisnis itu tentu ada prosesnya, dan prosesnya itu karena Budiman Swalayan itu sekarang lebih banyak membuka peluang bagi orang yang berinvestasi ke Budiman. Jadi siapapun boleh menjadi investor di sini. Jadi tentu sistemnya dengan cara kerjasama dengan bagi hasil. Nah tentu tidak ada, maksudnya bukan kebijakan ya untuk pengembangan itu, tapi adalah visi misi supaya kita berkembangnya terus. Nah itu mencari peluang-peluang di mana kita bisa ada cabang baru lagi. Nah tentu dengan para investor yang bekerja sama. Misalnya ada tawaran kerjasama di daerah ini, tentu kita akan lihat aspek bisnisnya memenuhi syarat atau tidak. Kalau enggak kita lepas, kalau tidak enggak. Begitu.
pelatihan atau sempat bimbingan dari karyawan tersebut ada nggak Pak di perusahaan? Pelatihan untuk karyawan Iya. ada. Jadi kalau untuk pelatihan atau pendidikan bagi karyawan itu ada. Jadi ada in-house training atau classroom ya yang biasa kita ini istilahkan itu kasih 1 kali dalam 1 tahun itu per jabatan itu ada trainingnya. Jadi diadakan in-house training, mengajarkan kembali dan pertama mengupdate seluruh aturan perusahaan, job desk-nya, tanggung jawabnya mereka masing-masing diingatkan kembali, terus bagaimana melayani dengan baik. Nah baru nanti tambahannya mungkin informasi yang banyak bagi perusahaan. Gitu. Kemudian untuk cara untuk mendukung kemajuan karir dari karyawan itu seperti apa? Karir atau kaderisasi ada dengan soal yang itu. Jadi salah satu untuk pemicu semangat karyawan itu bekerja, salah satu karirnya juga kita perhitungkan. Nah, ada kaderisasi, maksudnya ada jabatan yang dipromosikan untuk karyawan yang sudah lama kerja atau karyawan yang nilai kinerjanya baik. Nah, ada promosi jabatan yang ditawarkan kepada karyawan yang ada prestasi kerja. Itu akan dilihat dari hasil kerjanya dari hari ke hari, dari hitungan per semester atau per 6 bulan dan nanti per tahunnya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Jadi bagaimana dari perusahaan Budiman ini untuk mendekati manajemen perubahan dan kemampuan dalam beradaptasi? Tapi menurut kayak menolak perubahan dari ketidakpastian Ketidakpastian ekonomi, keadaan atau gimana? ketidakpastian mungkin misalnya karyawan ini ada masalah. Oh, menghadapi masalah, maksudnya solusi atau apa gitu Iya. terhadap permasalahan karyawan. Iya. Nih, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Nah, kan di masing-masing toko itu kan ada manajernya. Jika manajernya itu masih bisa menyelesaikan masalah tersebut, berarti sampai ruang lingkup toko atau offset tersebut. Tapi kalau masalahnya besar dan melibatkan manajemen, ya kita turun tangan untuk menyelesaikannya. Tapi sampai saat ini belum ada sih masalah yang terlalu besar yang ditimbulkan yang mengakibatkan kerugian perusahaan bagi karyawan belum pernah. Paling masalah mungkin disiplin dalam bekerja atau selisih paham dalam bekerja mungkin nggak ada. Tapi sampai saat ini masih bisa dihandle oleh struktur yang ada di toko masing-masing karena ada pimpinan di toko masing-masing. Jadi belum sampai untuk melibatkan sampai ke top manajemen belum ada. Mungkin saja dari wawancara observasi ini. Sekian dari wawancara observasi saya mengenai budaya organisasi di perusahaan Budiman Iswara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu atas perhatian dan terima kasih juga kepada Bapak selaku pimpinan dari perusahaan Budiman Iswara ini. Baik, saya di sini bersama karyawan dari Budiman Iswara ini. Saya ingin menanyakan tentang budaya organisasi yang dijalani di perusahaan ini. Bapak sebelumnya perkenalkan saya Bibi dari Prodi Teknik Mesin Sekian. Mau mewawancarai Bapak bagaimana budaya organisasi di perusahaan ini, Pak. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan Pak. Gimana Kakak menggambarkan budaya organisasi di perusahaan ini? Kan saya Hanum, bagian saya di sini sebagai ADM SDM. Kebudayaan kalau di bidang saya pribadi kayak di mana budaya di sini tuh yang pertama kali patuh mau diatur.
maksudnya patuh itu kita harus patuh terhadap aturan yang ada di sini, bekerja sesuai SOP yang ada di sini. Habis itu kejujuran kita dalam bekerja, tanggung jawab sebagai tanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Kedisiplinan, di mana kedisiplinan itu sesuai dengan aturan yang dibuat, datang tepat waktu, loyalitas dalam bekerja, dan selanjutnya keterbukaan dalam bekerja. Misalnya kayak salah input atau salah kasih harga barang, jadi kita keterbukaan menjelaskan ke di sini tuh ada supervisor ADM, jadi nanti kita jelaskan ke supervisor ADM untuk dibantu. Selanjutnya bagaimana budaya organisasi ini mempengaruhi pekerjaan di perusahaan ini? Pengaruh budaya organisasi itu sangat berpengaruh untuk pekerjaan. Kalau tidak ada budaya yang diterapkan, akan memperlambat suatu pekerjaan kita, atau tujuan perusahaan itu tidak ada berarti kalau tidak ada budaya yang diterapkan. Jadi kayak kepastian gitu ya? Jadi kayak jalan itu. Lanjut ke tahap kedua. Jadi kayak kalau misalnya suatu perusahaan tidak punya SOP atau tidak punya aturan, pasti perusahaan itu akan amburadul, pasti akan berantakan ya. Makanya didirikan budaya organisasi di sini. Kemudian Kak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir, apa yang kakak sukai dan tidak sukai dalam budaya ini? Kalau yang disukai, bagaimana kakak bisa menggambarkannya? Selama di sini saya menyukai itu tuh tergantung pribadi masing-masing. Oke. Kalau kita yang berarti kan kita yang masuk ke sini, berarti kita yang harus menerima risiko suka tidak sukanya. Berarti tetap kalau kita tidak suka, kita harus suka. Tetap menjalani. Soalnya kan kita sendiri yang pengen masuk, jadi di dunia pekerja itu pasti ada sukanya, ada tidaknya. Jadi kita harus menerima kebiasaan itu. Pribadi sih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin demikian dari wawancara saya kepada karyawan di perusahaan ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kita sudahi wawancara ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafin dulu.